Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelas 12 IPA 1. Ingin menyelesaikan tugas biologi saya tentang praktek perkecambahan dengan judul Pengaruh Cahaya Terhadap Pertumbuhan Biji Kacang Hijau. Kecambah atau plantula adalah tumbuhan yang masih kecil, belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi. Masa dormansi adalah berhentinya pertumbuhan pada tumbuhan yang disebabkan karena lingkungan yang tidak sesuai. Berakhirnya masa dormansi ini ditandai dengan menyerapnya air ke dalam biji suatu tumbuhan yang disebut dengan proses imbisisi. Air yang berimbisisi menyebabkan biji mengembang dan memecahkan kulit pembungkusnya serta memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji melanjutkan pertumbuhan. Enzim-enzim akan mulai mengurai bahan-bahan yang disediakan ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Biji dapat berkecambah karena di dalamnya terdapat embrio atau lembaga tumbuhan. Embrio atau lembaga tumbuhan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Akar lembaga atau radikula, 2. Daun lembaga atau kotiledon, 3. Batang lembaga atau kaulikulus. 1. Apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau? 2. Adakah perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau di 2 tempat, yaitu tempat gelap dan tempat terang? 3. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau di 2 tempat? 1. Mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. 2. Mengetahui perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau di 2 tempat, yaitu tempat gelap dan tempat terang. 3. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau di 2 tempat? Bagi siswa, sebagai pengetahuan siswa tentang faktor pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, khususnya kacang hijau. Bagi guru, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dengan cara melakukan uji praktek, dalam hal ini mengenai pertumbuhan biji kacang hijau. Pertumbuhan adalah pertambahan panjang atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara simultan. Perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif karena mudah diamati, yaitu perubahan ukuran dan jumlah. Sebaliknya, perkembangan dinyatakan secara kualitatif karena perubahannya bersifat fungsional. Perkecambahan biji dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu epigeal dan hipogeal. Epi yang berarti di atas, yang berarti biji tersebut ikut tumbuh ke atas, sedangkan hipo yang berarti di bawah, yaitu biji tersebut tidak ikut ke atas atau biji tersebut masih berada di bawah. Dengan hal ini, kacang hijau termasuk tipe epigeal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu 1. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. 2. Faktor eksternal terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, kelembapan udara, dan nutrien. Biji kacang hijau yang tumbuh di tempat yang gelap akan lebih cepat dibandingkan biji kacang hijau yang tumbuh di tempat yang terkena cahaya.
Tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap akan lebih optimal dan cepat karena peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin, sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang hijau. Meskipun tanaman terlihat lebih tinggi, namun dengan kondisi fisik yang kurang baik, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun terlihat pucat, serta kekurangan klorofil yang dapat mengakibatkan daun menjadi pucat. 2. Tanaman yang tumbuh di tempat terang akan lebih pendek karena tidak terurainya hormon auksin dan menjadi terhambat karena terkena cahaya dan rusak sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan menjadi lambat. Meskipun dengan tanaman yang lebih pendek, namun dengan kondisi yang sehat, subur, daun berwarna segar dan hijau, serta memiliki cukup klorofil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.